Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Shallallahu wa sallamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Untuk para bapak, para ibu jamaah Masjid Al-Islah rahimahullah. Yang pertama, mari kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul iman wal Islam, wabil khusus nikmat hidup di Indonesia. Wajib kita syukuri. Karena memang kita ditakdirkan oleh Allah besar dan Indonesia, maka wajib kita syukuri. Imam At-Tirmidzi dalam tafsirnya itu meriwayatkan satu hadis tentang nikmat kita hidup di Indonesia khususnya. Apa sabda beliau? Man asbaha aminan fi, barang siapa yang di pagi hari dalam kondisi aman di tempat tinggalnya bersama keluarga. Ini kan aman ya, di rumah aman, nggak ada perang, nggak ada macam-macam, aman kita ya. Mu'afa fi jasadi, badannya sehat, kita bisa berangkat di tempat tinggal untuk ngaji bareng-bareng, sehat. Kemudian wa'idapun fi yaumihi, dan pada hari itu dia punya makanan, punya darah, sesuatu yang bisa kita nikmati. Bahkan nama lauhizat di dunia, maka seolah-olah dia mendapatkan satu anugerah yang luar biasa di dunia. Nah, ini Indonesia seperti apa? Kita ini, saya kan baru jadi petugas haji kemarin itu, yang namanya OTOT, ya, OTOT itu satu pak itu isinya hanya 4 goreng OTOT, harganya 5 rial. Oke, 5 rial itu kalau kita kursuskan ke rupiah antara 4.000 sampai 5.000. Kalau orang Bandung 5.000. Jadi satu OTOT, satu pak OTOT harganya 5 rial, berarti berapa rupiah? Selama ini kelompok sak plastik selama ini ya. Kemudian kokis 4 potong selama yang 5 rial. Masya Allah, sekarang kita di sini beli OTOT 500 juga dapat, 1000 dapat. Kalau mau beli di Mojokerto ada grosir goreng ya, ada OTOT, ada macam-macam tahu isi, harganya 500 rupiah dengan bawa ke Jombang di dosennya banyak. Maka kita nikmati di Indonesia. Nasi bungkus berapa kita? Nasi bungkus ikan ayam 5.000, di sana 10 rial. Kalau kita berapa? 50.000. Bakso berapa sini bakso? Bakso di sana bakso isi 2 pentol tahu sama 1 kecil harganya 5 rial. Kalau 4 pentol harganya 10 rial. Yang jual perawat Madura. Masya Allah. Ya, kita bersyukur di sini ya, mendapatkan banyak kemudahan. Nah, makanya wajib kita syukuri hidup di Indonesia. Maka kita jaga sebaik-baiknya. Ini bukan kampanye ini, tapi memang kita dikerjakan di Indonesia. Yang kedua, selawat ma'asalam selalu berjumpa Nabi Muhammad SAW. Beliau ini adalah sosok Nabi yang sangat
melukiskan. Ada kita bahas bagaimana cinta Rasul kepada umatnya. Baik, Ibrahimahullah, hari ini kita akan ngaji secara saran bertepatan dengan Muharram, yaitu tentang hijrah. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wa ghafurur rahim. Kita lihat ayat ini. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Wal ladzina hajaru, dan orang yang berhijrah. Wa jahadu, dan berjihad fisabilillah. Jadi urutannya adalah iman, kemudian hijrah, kemudian jihad fisabilillah. Saya ingin mengulas tentang sejarah Rasulullah di awal dakwah di kota Mekah. Beliau membangun umat itu dengan berbasiskan kekuatan akidah. Dibangun akidah, modalnya dibangun. Meskipun tancapnya luar biasa. Hingga kemudian ketika Umar bin Khattab itu punya perasaan jengkel karena memang kondisi kaum diguyur-guyur, selalu disakiti dan sebagainya, Umar pun menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, al-nasna al-haq tukan Nabi, bukankah kita ini berdakwah di kota Mekah ini berbasis kebenaran? Kita kan dari kebenaran, balayon, betul, kita dari kebenaran. Pemamanya Umar bin Khattab, kalau kita benar, kenapa kita takut? Kenapa kita sembunyi-sembunyi? Sudah, tarung aja kan Pak. Ya Rasulullah, lima la kaliku. Rasul kita sudah punya banyak pengikut ini, sudah punya banyak pengikut. Dan saya yakin kalau kita lihat kebenaran, ya Allah akan membantu kita. Ya Rasulullah, lima la kaliku. Wes, perang aja, supaya apa coba Rasulullah? Ya Umar, lam yakfidillah. Kita ini belum dapat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjihad perang, karena syariat tentang jihad itu ketika sudah ke Madinah, tepatnya tahun ke-2 Hijriah dengan jalinan perang Badar. Jadi di fase Mekah, Rasul belum memberikan para sahabat untuk melakukan pertarungan fisik, tapi jihad dalam kesabaran dan kuatul akidah. Jazakumullah. Dan kemudian orang Nabi Quraisy sudah mulai banyak terganggu dengan perkembangan sangat dahsyat dakwahnya Rasulullah kepada umat ketika itu. Dan memang Islam itu sesuai dengan fitrah. Setiap orang yang tersentuh dengan dakwah Islam, maka dia akan datang. Makanya kemudian Dr. Abdul Al-Hasan punya kitab berjudul Al-Mustaqbal Islam, masa depan Islam. Prediksi kenabian, ya, Islam ini akan berkembang sangat besar. Hingga kemudian Rahimahullah ada perintah melaksanakan hijrah, karena memang sudah tidak kondusif dakwah di kota Mekah. Pertarungan sudah sangat vulgar. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul untuk hijrah ke Madinah. Kenapa Madinah dipilih? Ya, karena memang penduduk Madinah ketika itu sudah mendengarkan tentang nubuah Rasulullah melalui rahim-rahim Yahudi yang ada di Madinah. Sebelum terjadi peristiwa hijrah, beberapa tahun sebelumnya itu Rasulullah sudah mengutus seorang duta bernama Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Asia. Maka pada waktu Bai'atul Aqabah yang pertama, sebagian orang-orang penduduk Madinah yang masih muda datang ke Mekah untuk berbaiat kepada Rasulullah, sekitar 10 orang. Hingga kemudian persiapan hijrah sudah ditancapkan. Mus'ab bin Umair berdakwah di kota Yasin, dan pada waktu baiat yang kedua, subhanallah, perkembangan kaum muslimin di kota Yasin itu sudah begitu besar.
sehingga yang datang Rasulullah ada 70 pemuda. Nah, maka mungkin ibaratnya wadahnya sudah disiapkan Yatsrib ini, hingga kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mendengarkan bahwa kaum muslimin dan Rasulullah akan melaksanakan yang namanya hijrah. Abu Jahal rahimahullah bermusyawarah di satu tempat namanya Darun Nadwah untuk membuat kesepakatan dan hadiah membunuh Rasulullah. Siapa yang bisa Rasulullah akan mendapatkan 100 ekor unta merah, unta yang sangat mahal ketika itu. Maka diambillah beberapa pemuda dan beberapa kabilah untuk melakukan eksekusi pada Rasulullah. Karena pemikirannya Abu Jahal, kalau semua kabilah ini diwakili pemuda untuk membunuh Rasulullah Muhammad, maka Bani Hashim akan bisa menutup. Karena yang membunuh adalah beberapa kabilah di Mekah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Rasulnya bahwa akan terjadi pembunuhan kepada beliau. Maka Rasulullah di malam hari yang sebelum diawali oleh kaum muslimin di Madinah, Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah yang sebelumnya mengutus Ali bin Abi Thalib untuk melaporkan Quraisy yang menggantikan tempat itu tersebut. Insyaallah kita sudah paham semuanya. Sehingga cerita Rasulullah hijrah ke Madinah dan jalan yang dilalui Rasulullah ke Madinah tidak seperti jalan yang dilalui oleh kepada manusia. Beliau muter yang mungkin jarak antara Madinah ke Mekah kisarannya 360 km. Ya, Rasulullah ya, muter ya, sampai dengan 400 sekian km. Kita bisa bayangkan sebenarnya. Jadi kalau misalkan umroh atau haji ya, dari Mekah ke Madinah dan Madinah ke Mekah masuk jauh sekali. 6 jam kalau naik bis, itu pun bisnya bis yang jalan kayak tol gitu, nggak ada yang macet. Itu 6 jam. Waduh karo mau ke Banyuwangi, itu Rasulullah jalannya cepat banget dari Mekah ke Madinah ada hijrah. Dan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah beliau transit di Kubah. Kubah itu satu perkampungan ya beberapa mil dari kota Madinah. Beliau transit ke Kubah dan beliau membangun Masjid Kubah. Ini masjid yang pertama kali beliau bangun ketika itu. Dan Rasulullah jauh dari para sahabat tentang istimewanya Masjid Kubah itu. Man ata Masjid Kubah, Rasul mata ini balahu fakot tawadhu fi baitihi maka antara ajugal al-Ibrahim. Barang siapa yang datang ke Masjid Kubah sholat 2 rakaat yang sebelumnya dia sudah punya wudhu tempat tinggalnya, maka dia seperti dapat pahala. Makanya kemudian jamaah Haji Kubah itu kalau ke Masjid Kubah mereka sudah berwudhu di tempat tinggalnya dan hotelnya, kemudian buka sholat 2 rakaat untuk mendapatkan pahala. Kemudian rahimahullah setelah beliau transit 3 hari di Masjid Kubah dan beli ketika mau kemudian beliau menuju ke Madinah. Disambut oleh kaum muslimin. Singkat cerita, ketika Rasulullah itu di Madinah, beliau membangun 3 fondasi utama sebelum beliau melakukan berbagai macam aktivitas di kota Madinah. Yang pertama yang beliau adalah masjid sebagai pusat aktivitas kaum muslimin yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Yang kedua, beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar sehingga kaum muslimin sangat kondusif ketika itu. Meskipun ya orang-orang Yahudi membuat makar agar terjadi perpecahan antara Muhajirin dan Ansar. Kemudian yang ketiga, beliau membuat kesepakatan perjanjian dengan penduduk asli Yatsrib atau Madinah, yaitu kaum Yahudi, agar terjadi kondusivitas di kota Madinah. Ini 3 hal yang beliau melakukan pertama kali sebelum beliau melakukan banyak aktivitas di kota Madinah.
Dan para ulama hadis itu bersepakat ada satu hadis atau riwayat yang beliau ucapkan ketika itu. Jadi para sahabat, hadis ini Imam At-Tirmidzi memotivasi di awal beliau hijrah ke Madinah. Insya Allah ini sangat masuk dalam ini bahwa Rasul bersabda, di antara kunci untuk bisa masuk surga dengan selamat adalah dengan 4 hal. Dia mengatakan, afsus salam, tebarkan salam, wa aqimut du'a, beri makan, kemudian wasilul arham, dan banyak bersilaturahim, wa qumul lail wa nasu niyamun, dan menjaga salam. Kemudian banyaklah melakukan yang lain dalam kondisi umat itu tertidurkan, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Ini hadis yang pertama yang beliau ucapkan ketika ke Madinah. Afsus salam, tebarkan salam, wa'qimu du'a, beri makan orang miskin, kemudian wasil arham, banyaklah silaturahim, dan kemudian yang lain. Rahimahullah, ini tentang kisah singkat tentang hijrah. Tapi yang paling penting, ada 2 riwayat yang sama-sama sahihnya, yang seolah-olah bertentangan dengan kondisi saat ini. Riwayat yang pertama dari Aisyah, muttafaqun. Setelah Rasulullah tahun ke-8 Hijriah melakukan Fathu Makkah, benar-benar ke Makkah, maka Rasul bersabda dari para sahabat, la hijrata ba'dal fath, walakin jihad wa niyat. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Nah, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Yang ada adalah jihad dan niat. Ini hadis menunjukkan sudah tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Kenapa demikian? Karena sudah terbentuk Darul Islam, negeri Islam, yaitu Madinah dan Makkah. Jika kemudian tidak ada hijrah lagi. Padahal di surat Al-Baqarah dikatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian dia hijrah dan berjihad. Nah, ternyata setelah Fathu Makkah Rasul menegaskan tidak ada hijrah, yang ada adalah jihad dan niat. Kemudian dari yang kedua, rahimahullah, riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa Rasul bersabda, la tanqadil hijratu hatta tanqadil taubat. Tidaklah terputus hijrah itu sampai taubat itu terputus. Wala tanqadil taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Dan taubat itu tidak terputus sampai matahari terbit dari mana? Dari barat, berarti kiamat. Ini nanti matahari terbit dari mana? Kita mau pulang. Tadi kita ada dengan kiamat. Nah, coba kita lihat dua hadis ini. Nah, hadis yang pertama itu al-ibratu bin takhsis, hadis pengkhususan hijrah maknanya Mekah ke Madinah. Jadi setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian terbentuklah negeri Islam, itu Mekah dan Madinah, maka sudah tidak ada lagi hijrah. Maka kemudian di riwayat yang lain ada tulisannya, kalau mau diberitakan untuk berperang, maka berangkat berperang. Ya, seperti itu. Jadi kalau diberitakan untuk berperang, maka berangkatlah untuk berperang. Itu bisa hijrah lagi. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua sifatnya umum, ya, bahwa hijrah secara umum itu adalah al-intiqal, perpindahan, pindah dari tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik, dari iman, dari kufur menuju ke iman, dari kebodohan menuju ke ilmu. Itu hijrah secara umum. Makanya kemudian hari ini saya menegaskan bahwa saat ini jamaah rahimahullah, ya,
Kalau misalkan negeri kita ini ya, tidak kondusif untuk berdakwah, tidak harus melakukan sebuah ibadah dan sebagainya, ya mungkin bisa jadi kita bisa hijrah. Tapi negeri kita yang sangat aman, kondusif, kita beribadah juga tidak ada yang mengganggu dan sebagainya. Maka hijrah kita adalah hijrah secara setidaknya hijrah itu yang kita lakukan ada 3 hal. Yang pertama yaitu al-hijratu minasyirki ilal iman. Ini berapa? Hijrah kita dari kesyirikan menuju ke keimanan. Nah, sekarang kita lihat khususnya di bulan Muharram, Masya Allah. Bulan Muharram kan bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, syahrul Muharram, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam bacaan kaum muslim itu mensahkan Muharram seolah-olah bulan Muharram itu bulan yang medeni, masih medeni kan? Sehingga mau buat hajatan di bulan Suro itu gak berani. Ini kapan ini sepi, karena kawin belas. Karena dianggap hajatan bulan Suro itu ya medeni. Nah ini kan keyakinan kita bisa masuk akidah, mau beda-bedakan hari. Iki hari api, iki hari elek, iki bulan api, iki bulan elek. Nikah itu kalau petone cepat kliwon dengan kompis lagi kira cocok apa tidak. Ini kan keyakinan bersabda. Rasul bersabda diskusi ya, bahwa Allah berfirman, "Yu'dini ibnu Adam." Sungguh anak Adam itu telah menyakiti aku. Ya subuna darah fa inna li ada dikol budaya wajah. Mereka itu mencaci maki masa, padahal masa itu milik akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Sampai Allah mengatakan yudhini ibnu Adam, anak Adam itu telah menyakiti aku. Karena apa? Mencaci maki masa. Iki bulan akhir, bulan elek. Nek buka toko kira-kira pasnya itu dino. Sehingga kalau misalkan buka toko hari Rabu, tiba-tiba toko menjadi sepi, langsung menyalakan di dino ini boro-boro di Rabu. Cuma kalau buka toko dino itu wis laris ini. Ada orang menikah pas ya, harinya itu kesepakatan. Ternyata pernikahan dapat 3 bulan dan bercerai. Yang disediakan apa? Harinya gak pas ketika itu waktu menikah. Mesti menikahnya bukan di bulan Suro, tapi di bulan Ramadan. Waduh aja nah subhanallah, ini keyakinan bisa merusak akidah. Makanya kemudian setelah Fatwa Mekah itu Imam Ahmad kemudian musnadkan. Setelah Fatwa Mekah, orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam, tapi mereka masih gagal ke imanannya. Maka kemudian mereka mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kunna fil jahiliyah, adaina bi hadal ma'ruf. Ya Rasulullah, kami dulu pada masa jahiliyah, kami mendatangi dukun Araf. Ya, untuk apa? Untuk minta fatwa. Kira-kira kalau kami usaha berangkat berdagang hari ini, pas gak? Kalau kamu punya hajatan, pas gak? Itu mereka mendatangi dukun paranormal untuk minta dan petunjuk kira-kira cocok atau enggak. Maka Rasul dalam dengan tegas, karena ini akidah harus hijrah dari kesyirikan menuju iman. Faqad aslamtu, kamu telah masuk Islam. La ta'budu, jangan sekali mendatangi dukun. Dengan tahu apa dukun itu? Apa dukun? Apa itu? Bukan dukun Ustaz. Al-Arafan atau paranormal. Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan dukun atau araf itu adalah manitada bil ghaib. Orang sing ngaku iso neropong ilmu ghaib. Dukun namanya. Ya.
Diisok seolah-olah mengatur alam baik. Bang, besok togel untuk kilo hari Sabtu 3, 4, 5. Jadi setelah ditopoi yang keluar 3, 4. Masya Allah, kurang tinggi lagi. Seongkong tembus dibentuk. Waktu sama saja nggak tembus. Kalau udah yakin seperti ini. Jadi man ataka al-marrafat fasadda bima yaqul, dan dia percaya apa yang diucapkan, faqad kafara bima ja'a bir rasul, maka sungguh dia telah mengkufuri risalah Rasulullah SAW. Nah, itu ucapan Rasul tegas sekali. Saya ini kan juga kepala KPK, kepala KPK dengan melayani orang yang datang nikah, macam-macam orang mau menikah, karena kadang-kadang ada waktu yang diyakini waktu yang sakral, sehingga mintanya itu bahasanya minta nikah jam 6 teh, ya. Jam 6 teh, wes kayak itu ya, namanya macet, ya. Macet nih, jam 6 teh. Nah, pokoknya dengan nek dugi jam 6 teh tak sakoni, masya Allah. Dan jam 6 teh itu sih mau anak, ya, pokoknya anak yang berdua di mau ya jam 6 teh, ya. Di rumah nggak bisa, bu jam mau, udah sakit sudah si baik pun keberati bapak. Nek jam itu, pun berubah di nomor jam itu bersakit. Jam sama orang malih keberati baik. Dari kabeh kebetulan kesulitan. Ini keyakinan luar biasa orang. Nah, kita ini pelayan, kita datang, kita pelajari pernikahan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa, dan dialah Allah satu-satunya yang punya kunci yang gaib. La ya'lamuha illa, tidaklah satu yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan percaya orang-orang yang mengaku dia mengetahui hal yang gaib. Ya, ini namanya hidup dan kesini menuju ke iman. Di sisi lain Imam Ahmad juga menceritakan ketika terjadi baiat yang kedua, ada 10 orang dari kabilah mendatangi Rasulullah. Mereka masuk Islam dan kemudian mereka berbaiat setia berjuang bersama Rasulullah. Dari 10 orang ini yang satu diusir Rasulullah. Kamu tak boleh itu. Yang 9 saya terima baiknya, yang kamu tak boleh. 9 orang ini protes. Ya Rasulullah, kenapa teman kami yang tidak boleh itu berbaik bersama panjenengan? Padahal dia sudah bersyahada. Apa kata Rasul? Lahu tamimah. Dia masih punya tamimah. Apa tamimah itu jemaah? Apa tamimah? Jimat. Apa jimat itu? Jimat itu ma qasaddahu min jalbil khalq tabit jimat. Segala sesuatu yang kau yakini dia itu dapat mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat, namanya jimat. Ya, makanya subhanallah, wong haji dan bermacam-macam zaman. Mereka itu muslim, tapi akidahnya macam-macam. Coba ya kalau misalkan tawaf ini ada namanya Makom Ibrahim. Ya, itu masya Allah. Yang orang India, orang Pakistan, sebagian orang Indonesia diyakini bahwa Makom itu punya sesuatu yang luar biasa, sehingga kemudian sejenenge sajadah, sejenenge serban diulang-ulang. Kemudian tangan diulang-ulang tinggi.
dicium-cium. Makanya penjaga bilang harum, cilik ya, harum. Nah, waktu itu jadi macam-macam orang melakukan ibadah haji. Nah, ketika saya ada kesempatan, saya mencoba sama tim itu untuk melakukan pendakian Jabal Nur. Kita coba nampak tilas Gua Hiro, Jabal Nur tinggi Jabal. Nek sikile gak kuat ya, coba-coba. Nek dodoi gak kuat ya, coba-coba. Cukup saya di bawah, di belakang, di depannya Jabal Nur. Naik ke atas, subhanallah ketika itu. Untuk masuk ke Gua Hiro, antrinya luar biasa. Ngalang-ngalai orang rebutan Hajar Aswad. Apa yang mereka lakukan? Sholat di Gua Hiro, ya, 2 rakaat, kemudian berdoa, kemudian macam-macam. Jalan-jalan ini sing belakang kebahagiaan. Akhirnya saya nggak bisa masuk karena antri. Ya di depan itu, ya karena menunggu orang. Bahkan ada yang etika di situ. Apalagi kalau di Jabal Rahmah, masya Allah, ya, ada tubuh yang diyakini ya dapat memberikan keberkahan yang maknanya ini saking mewadahkan, tulis ya nama suami istri. Nah, macam-macam. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang masuk akal jimat. Kalau kita sekarang namanya apa? Ya akid dan sebagainya. Nah, hari ini misalkan kalau kita punya kesempatan dengan jalan-jalan ke suku, bukan mampir ke Pajakowi, bukan ya, ke Alun-Alun Solo, di sana banyak orang jualan jimat, termasuk berbentuk ya, termasuk keris kecil sebagainya. Bahkan ada yang namanya jimat itu namanya jimat pesugihan. Ketika saya di sana dulu waktu nyambangi anak di pondok pesantren Ibnu Abbas, saya mampir ke situ. Nah, sama istri ini jimat katanya itu pesugihan. Saya tanya, Pak, berapa ini harganya? Itu maharnya 20 juta. Apa ini pesugihan ini? Jadi pesugihan apa dintol? Bagaimana kira pesugihan? Dia tetap cuek di jalan. Maka ma wasaddahu min jadid khair atau tidak. Segala sesuatu yang kau yakin dapat nekak manfaat dan menghilangkan mudarat. Tahun 90-an saya itu merantau di Solo dan di Jogja, motor. Setiap malam ke Solo itu ada kiai yang masuk ke ampuh tenang mengalai kiai di sana. Kalau kiai di sana kan kalau bekas cium tangan, bekasnya minum selesai. Ya. Tapi ini kiai luar biasa. Menurut saya kalau yang BBC kiai bukan. Ya ini kalau ada kiai di sana, masya Allah. Nah ternyata apa? Kebubule namanya kiai selamat. Wis mati Pak. Saya kisah anak-anak ini itu tetap aja diingkar. Ini kalau kita buka surat Yunus ayat 107 misalnya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa iyam sasqaw bidurrin falan kasbatillah wa ayyuhal khairu barakallahi yusi bima yasa. Kalau Allah itu berkehendak kejadian satu kaum, tidak ada satu pun yang bisa menolak bala kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak kebaikan itu kaum, tidak ada satu pun yang bisa menghindari kecuali adalah Allah takdir pada kaum tersebut. Maka Allah lah yang memberikan musibah kepada satu kaum apa yang Allah kehendaki. Jadi ternyata Allah an-nafi' wal yang dapat mendatangkan manfaat, yang dapat menghilangkan dosa siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan akid dan sebagainya. Makanya kita berjihad atau berhijrah dari keimanan, dari kesekian keimanan. Dan subhanallah, kalau kita ini dalam keimanan kita ini tercampur dengan kesyirikan,
puncaknya nanti jadi musibah juga, bisa jadi Rasulullah berpaling dari kita. Kita kan sudah mendengarkan mugi-mugi dados umat kanjeng Nabi make saat atau sahabat kanjeng Nabi. Ya kita amini, tapi gak semudah itu Mas Bro. Gak semudah itu. Rasul dengan syarat Mas Bro jawab bahwa syafaatku ini untuk umatku yang melakukan dosa besar. Iya betul. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahwa Rasul bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Ya demi setiap nabi itu punya jatah doa mustajabah yang selalu dipakai untuk berdoa. Nabi Adam punya jatah doa mustajabah. Semua nabi. Ya. Mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya punya jatah doa mustajabah. Tetapi sayangnya, ya, semua nabi-nabi itu sudah mempergunakannya ketika mereka menghadapi umatnya. Nabi Nuh dipergunakan doa mustajabah ketika menghadapi umatnya yang membanggakan dakwah. Ketika kemudian terjadilah badai. Nabi Lut juga demikian, sudah mempergunakan jatah doa mustajabahnya ketika menghadapi umat yang melakukan LGBT. Nabi Musa juga demikian, semuanya yang terdawuh fahtabar dan mati. Tapi aku sembunyikan doa-doa. Inilah bentuk cinta Rasul pada umat. Rasul bersabar jamaah menghadapi umat yang macam-macam. Rasul bersabar. Semua dosa-dosa atau kelakuan zalim umat sebelumnya semuanya tumplek di hadapan Rasul. Tapi Rasul bersabar. Adakah penguasa seperti Fir'aun pada masa Musa alaihissalam? Di hadapan Rasulullah banyak Rasul mengalami para penguasa yang zalim. Umat yang melakukan LGBT ada nggak pada Rasulullah? Ada di Rasulullah. Makanya kemudian hukuman orang LGBT itu ya dilempar dari ya, ketinggian dan mati. Hukumannya mati jangan. LGBT. Kita ini kan ya, kemarin fatwa ini tentang LGBT langsung diserang oleh 70 LSM mobil LGBT. Baru kali ini mungkin diserang ketika mengeluarkan fatwa tentang LGBT. Fakta bantu dakwah. Aku sembunyikan jaga doa mustajabah. Untuk apa? Syafa'atan li ummati. Untuk sahabat bagi umat lain. Fahiyya na'ilah, umat pasti akan menerima syafaat dengan syarat man mata la yusrik billahi syai'an. Kalau dia mati tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iman jamaah. Makanya kita jaga betul iman ini, jangan sampai lepas. Ini hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua jamaah Allah adalah hijrah dari perbuatan kemaksiatan menuju taubat. Kita ini bersyukur rahimahullah jadi umat Rasulullah. Sehebat apapun dosa-dosa kita, kalau kita ini segera bertobat, beristighfar, khalas Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Enak jalan. Hingga Rasul ya di dalam satu diskusi menyebutkan bahwa Allah berfirman, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bikurobi arti khutbah, seandainya engkau datang kepada dengan membawa dosa seluas bumi, adakah umat Rasulullah yang punya dosa seluas bumi? Ada nggak? Kemudian Allah siapa? Cuma sekali bumi. Jadi orang manusia yang punya dosa seluas bumi ada nggak? Nggak ada coba. Gak ada. Makanya Allah pakai lafaz kafir lau itu seandainya gak mungkin terjadi. Kalau kita berbahasa Arab, kata seandainya itu ada tiga. Lau, ida, in. Ini dalam bahasa Indonesia jadi sebagai jika.
Bedanya lau itu hawaknya 99,99%, yang benar 0,01%. Jadi kan terjadi lau. Makanya kaum muslimin umat Rasulullah tidak boleh kakean ngomong lau, tidak boleh. Karena orang muslim itu kuat, maka harus mengatakan la ta'kul lau fa'idha lau ba'unasyai. Janganlah takut banyak berkata lau. Medani seandainya umpamanya tidak boleh, karena lau dan setan. Orang Arab mengatakan lau anal ilma yutraku bil munah maka nabil bariyati najriyah. Kalau seandainya ilmu itu hanya didapatkan dengan cara berangan-angan, medane aku jadi dokter iso ngobati wong akeh, gak ati mulia langsung dari dokter. Medane aku jadi kiai iso maca kitab, gak usah mondok langsung maca kitab. Ono gak macam itu? Gak ada. Ya, makanya tidak mungkin lagi dibuka bagi orang bodoh, gak ono sudah, karena ilmu didapat dengan berangan-angan. Makanya pakai kata lau itu tidak terjadi. Kalau iza itu sebaliknya 99% terjadi. Makanya ketika turun di depan Allah, idza jaa nasrullah, itu para sahabat bergembiranya bahwa nanti akan jadi Fatu Makkah. Kalau ini itu 50-50, 50-50. Repotnya ya Ustaz Hasan ini ketika kasih undangan nanti ngaji ya akad pagi di masjid disediakan sarapan pagi, yang jawab insya Allah itu 100, insya Allah banget, insya Allah Ustaz, insya Allah repot, insya Allah disediakan 100, yuk kita boleh gak ya? Ucapan insya Allah itu aman, tapi repot tempat-tempat. Moga mungkin pedagang ya, insya Allah kalau dugi pinter, insya Allah tiap sedoso di siang 10 bungkus beda tambah kali 5 bungkus, ternyata kita berburu lagi dia sibuk kabeh banget, insya Allah gak dosa. Jadi Allah berfirman, ya benar ada bayar ada lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya kamu datang menghadap dengan membuat dosa seluas dan farta, kemudian mulai itu beristighfar, memohon ampun padamu, la ataituka bi qurabiya maghfirah, pasti aku akan datang kamu dengan membawa ampunan juga seluas bumi. Di dunia yang lain juga dikatakan bahwa Allah berfirman sama, ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, lau anna dzunubaka, seandainya dosa-dosa kamu itu mulia, memenuhi ainul samawati memenuhi langit dan bumi. Ada seorang hamba Allah yang dosa-dosa itu memenuhi langit dan bumi. Subhanahu wa ta'ala. Sumastaghfarta, kemudian engkau beristighfar kepada, memohon ampun kepada aku walau balik, pasti aku ampuni dan aku peduli dengan banyak dosa. Hanya persoalannya orang bertobat itu kadang-kadang itu suka menunda-nunda, padahal yang namanya nyawa kematian itu datangnya sak polo. Nanti sak polo. Mati itu jadi sopak-sopak. Maka jangan berani menunda dan tobat. Nanti kalau pulang dengan buka surah An-Nisa ayat 18 dan 19. Ini dua ayat berpasangan yang sangat indah. Saya sedikit membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin. Sesungguhnya taubat seorang kepada Allah itu ya berlaku ketika dia berbuat dosa. Su itu kufur, satu dosa. Summa yakufuna min qarib, kemudian dia sudah bertobat.
Jadi berbuat dosa dia bertobat, berbuat dosa dia beristighfar. Satu dosa saja ya. Faulaika yatubu alaihim. Mereka lah orang-orang yang akan Allah terima tobatnya. Tidak menunda, karena dia tahu ajal dan kita sama. Jangan sampai kita bertobat ajal datang. Di ayat berikutnya Allah katakan, walaita taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, dan taubat tidak berlaku bagi orang-orang yang melakukan sayyi'at. Ini jamak. Ya, sayyi'at jamak. Berarti ada orang-orang yang punya tipe kok ayo tobat. Dirapet tempat bulan Jumat berkah. Dirapet aja. Yo nek ora ambil gajian ya. Nek ambil dosa iki repot. Kemudian Allah katakan hatta lahul maut, tiba-tiba datanglah ajal kematian. Kita ini kadang-kadang meyakini yang namanya ajal, nazar, seperti waktu itu tidak sama. Ada orang berangkat dari tempat tinggalnya ke pasar, sehat walafiat, pulang ketabrak tronton mati. Ayo, gimana ya? Ada orang main musik, ya, main musik, ya, gak ada apa-apa, ya. Besoknya meninggal dunia. Nah, saya punya teman ketika ngopi bareng, ketika ngopi meninggal dunia. Masya Allah. Ya kalau kita mati ada modal sholat enak, tiba-tiba kepala ketemu datang. Ustaz, ada WA. Ustaz, nanti mati itu jam 12 siang. Enak cuman. Jika kami malaikat maut mati jam 12 siang, saya pastikan dengan kalau dapat WA dari malaikat maut mati jam 12 siang, tidak akan pulang dari rumah. Ngaji, sholat, dan waktu untuk beribadah. Apalagi ditambahin jam 12 siang lebih 10 menit, masuk. Masalah zuhur, sholat bismillah, pas sujud, pas jam 12 jam sebelum mati, masuk. Ya, tapi kan tidak seperti ini. Kalau sudah datang ajal, sudah cepat. Akhirnya kemudian hijau kita ini adalah dari kemaksiatan kepada taubat. Maka setiap hari, setiap saat lain kita bahasa kita untuk beristighfar. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimahullah, jangan kalau berangkat kerja dan tempat tinggal menuju kerja, basahi lisan dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu-ibu gimana nyapu, ubah-ubah, masak, lisannya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bapak ibu pulang kerja, kepengen kopi hitam, buat kopi istighfar. Dari bapak ibu asik bu, waduh keliru yang ibu dibalas istighfar. Coba kalau Rasul Dawud garansinya orang yang suka istighfar. Tuba 5 wajah dari sahifatihi istighfar katsira. Sungguh beruntunglah seseorang itu ketika nanti di yaumul hisab ditemukan dalam kitab catatannya itu banyak paling istighfar, percok sifat yang salah itu masalah. Ya, jadi ini hijrah yang kedua dari berbagai dosa juga taubat banyak istighfar. Ya, insya Allah kalau nanti kita banyak beristighfar, apapun kejadian di depan kita yang mengagetkan dan yang mengejutkan hati, insya Allah yang keluar adalah istighfar dan zikrullah, bukan kebun binatang. Bukan kebun binatang, kesandung, astagfirullahaladzim, bukan kebun binatang dan macam-macam. Ini hijrah yang kedua. Hijrah yang ketiga Allah, hijrah dari kebodohan menuju kepada tolak ilmu. Hari ini kita hijrah Allah bagian dari hijrah dan umat Islam untuk tolak ilmu. Subhanallah. Ya. Singkat cerita, orang yang rajin telah berilmi akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Ya kan? Man salaka
tariqan ya tasbih ilman sahabat tariqan. Dan barang siapa yang berjalan di muka bumi dengan berpegang pada ilmu, maka akan Allah mudahkan dia untuk masuk surga. Maka mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini diberikan kebaikan di dunia dan akhirat, kemudian suatu kebaikan, dan insyaallah husnul khatimah. Amin. Demikian yang saya sampaikan, dan melihat macam lain sepuluh akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang jawab, kita sediakan uang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan apresiasi Allah terhadap umat yang beriman di dalam beribadah. Ketika kita berpuasa Ramadan, Allah tidak menunjukkan pahalanya sekian, tapi menunjukkan ampunan. Begitu juga saat kita sholat tarawih itu, mengqama Ramadana liman ihtisaba Kenapa tanyanya? Kenapa Allah lebih menonjolkan ampunan daripada pahala? Nah, ini mohon untuk bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kedua, sebelah selatan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini akan menjadi soal hijrah dan akan menjadi sebuah pandangan politik yang ada yang pro, ada yang kontra. Kita tidak menutup kemungkinan atau kita tidak memungkiri bahwasanya kondisi pemerintahan kita sekarang dan juga segala hal yang kita ketahui lah ya tiap hari, berita dari hari ke hari, kemungkaran di mana-mana, entah penyelewengan atas kekuasaan ataupun pemegang instansi tersebut tidak kompeten ataupun tidak humanity, tidak manusiawi, sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi banyak orang, terlebih kaum menengah ke bawah, bahkan yang ekonominya pas-pasan. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi untuk tinggal ataupun hijrah dari, kalau agensi bilang ya Pak Ustadz ya, Indonesia ini pindah aja dulu atau kita pergi aja dulu. Karena ada sebuah tagline di Twitter yang pernah trending adalah pindah aja dulu, karena untuk bisa tinggal, untuk bisa merasa aman, untuk bisa merasa nyaman, dan untuk bisa merasakan bahwasanya implementasi dari Pancasila ini sangat-sangat tidak bisa diterima atau tidak bisa sampai ke kita, gitu Ustaz. Jadi saya tanyakan bagaimana kita menyikapi hijrah yang baik Ustaz. Karena sebuah bare minimum, hal yang amat common sense ketika kita menerima apa-apa, oh iya bersyukur, oh iya nanti insya Allah lebih baik lagi, tanpa kita harus melakukan perubahan dari diri kita sendiri. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir terlibat dari saya. Ibu-ibu, ada yang ibu? Ibu-ibu ada? Ya, silakan. Tidak ada? Cukup. Ya, dua orang saja. Nanti tolong Bapak Ibu sekalian ada kertas yang diedarkan itu
PA-nya. Sekarang ini ada informasi baru yang kita menyampaikan ya. Setelah itu nanti kita saham. Monggo Ustaz. Ya. Yang pertama, maghfirah ampunan itu juga bagian dari pahala yang sangat istimewa dari Allah kepada hambanya. Khusus di bulan Ramadan atau khusus ketika kita berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan cash 3 pahala. Yang pertama maghfirah, yang kedua rahmat, yang ketiga itu kebenaran. Jadi 1 bulan penuh kita juga dapat maghfirah, kita juga dapat rahmat Allah, kasih Allah, kita juga dapat kebenaran. Pemberian dan kebenaran. Jadi tidak ada yang mengatakan awalul rahmat wa akhirul maghfirah wa akhirul kebenaran itu hadis dhaif. Tapi bulan Ramadan 30 hari penuh, 1 bulan penuh adalah bulan rahmat, bulan maghfirah dan bulan kebenaran. Ini juga bagian pahala yang sangat istimewa. Kemudian kedua, bagaimana kondisi negeri kita? Tadi hadis dari Aisyah mengatakan, Rasul bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Walakinna jihadun wa niyat, tapi adalah jihad dan niat. Jihad dan niat itu mustamirah sepanjang saat. Maka jihad seperti Allah, kalau kita buka Al-Quran, jihad itu ya macam-macam. Tapi secara umum jihad itu kita perang. Tetapi ada jihad yang namanya itu bidakwah, al-amru pada. Maka kalau kita punya diri seperti ini, ya jihad itu adalah amal-amal kehidupan. Anak-anak muda kita dengan caranya dia berjihad dengan demonstrasi, mengingat puasa. Sama nggak benar sudah. Tadi saya itu berangkat dari Mojo kalau saya ingin coba. Ya, mobil saya itu olinya tinggal semua. Kartu itu karena harganya itu Surabaya. Tak tuku oli, tutup kabeh dari Mojo itu sampai ingin coba. Pom bensin itu tutup semua. Nah, kemarin ketika saya mau berangkat kerja, coba saya mau isi berangkat jam 7. Jadi mobil itu ini mau wajib tetap. Nah, ini juga bagian dari ya, problem yang ada di negeri ini. Maka kita berjihad dari anak-anak muda kita dengan caranya mungkin melakukan demo dan sebagainya. Nah, jadi adalah jihad waniyah. Makanya jihad ini dikuatkan dengan niat. Jadi kan kalau demo, kalau berdakwah, kalau berjihad, bagaimana niat? Bagaimana niat? Harus dilatih karena memang negeri kita ini mutakawilah bermacam-macam, pro kontranya bermacam-macam. Kita kadang-kadang bingung, ini benar atau enggak bingung kita namanya medsos itu macam-macam, macam-macam. Sing satu pro, sing satu kontra, sing satu bermasalah, sing satu bermasalah, macam-macam. Ya makanya ya, kita akan tetap berdoa. Mudah-mudahan semua perbandingan di negeri ini selesai. Ya. Bedanya dengan Saudi, ya, di sini kan dolar naik turun hingga sampai ke level 18.000. Di Saudi coba mulai saya itu menginjakkan kaki pertama kali di tanah suci tahun 2000 sampai dengan sekarang, ya, dolar ke real hanya kisaran 300 nggak berubah sama sekali. Oke, itu apa? Mari kita tutup dengan doa bersama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuliakan kita semuanya di dunia akhirat dan mempertemukan kita bicara dengan baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ni'am wa yakafi mazidah ya rabbal alamin bawal jalal wajhikal karim wa ajil sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata baina wa ahdina salam ya rabbal alamin. Allahumma
wabarakatuh.